Ya, kalau dari sisi investor yang menginvestasikan di obligasi pasti. Hai kawan Visto, aku Raisya dari Investasiku dan sekarang aku udah sama Sandra di sini. Jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang nih tentang produk yang bakalan kita launching nih, yaitu IPO obligasi berkelanjutan 4 Indah Kiat Pulp dan Paper tahap 1 tahun 2023. Dan seperti kita tahu nih ya Mbak, suku bunga itu bertahan di 5,75% levelnya. Dan sepertinya sampai akhir tahun BI akan mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Nah, melihat kondisi itu, sepertinya nih obligasi menjadi salah satu instrumen yang menarik untuk diinvestasikan kan. Jadi pas banget nih momentumnya. Nah, kalau menurut Mbak Sandra, apakah corporate bond itu bisa menjadi alternatif di saat market nih kondisinya lagi sekarang? Kayak sekarang gini nih, Mbak. Oke. Kalau berdasarkan market sekarang, kondisinya bonds itu emang instrumen investasi yang bagus ya. Apalagi kita lihat suku bunga tertahan terus di 5,75 dan kemungkinan sampai akhir tahun akan sama terus di 5,75 dan mungkin tahun depan akan menurun karena kemarin udah sampai level titik tertingginya suku bunga gitu kan. Nah, dengan seiringnya ramai instrumen obligasi yang menarik ini, corporate bonds termasuk salah satu yang menarik asal ada ratingnya harus di A, single A plus minimal. Kemudian kita juga harus lihat range kupon yang ditawarkan harus di atas 6%. Karena kalau misalnya di bawah 6%, ya kayak Sun atau obligasi negara itu menawarkan kupon di angka 6%. Jadi kalau misalnya kita memilih corporate bonds itu harus yang di atas rate 6%. Serta ratingnya harus minimal single A plus. Oke. Oke, jadi ini buat kawan-kawan Visto semuanya nih ya. Berarti kalau misalkan mau memilih corporate bond harus diperhatikan ratingnya single A, kemudian juga 6% ya? Ya, suku bunganya. Suku bunganya 6%. Oke, jadi kalau menurut Mbak Sandra nih, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan ketika mungkin kawan Visto mau membeli corporate bonds? Gitu. Corporate bonds. Kalau kayak sekarang corporate bonds yang INKP ya. Pertama kita harus lihat investment grade-nya. Kalau untuk yang layak itu adalah minimal single A. Kalau INKP kan single A plus. Terus kedua kita harus tahu kinerja keuangan perusahaan itu apa menghasilkan profit seperti itu dan lain-lain. Terus ketiga kita harus lihat track record-nya apakah dia pernah gagal bayar atau dia setiap menerbitkan surat utang dia selalu bayarnya tepat waktu dan pelunasan pokok dan pelunasan hutangnya pas jatuh tempo tetap dibayar. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih lihatnya pertama tadi investment grade, kinerjanya. Kemudian apakah si perusahaan tersebut pernah gagal bayar atau enggak, itu sih. Oke, jadi itu kawan Visto, semua yang perlu diperhatikan kalau kita mau beli corporate bonds. Di mana kita tahu bahwa corporate bonds itu resikonya kan emang lebih tinggi ya Mbak, dibanding government bonds. Jadi buat teman-teman semua, kawan Visto semua yang mau nih membeli obligasi ini berarti udah INKP ini sudah single A ya? Single A plus. Nah, jadi oke dong. Layak. Oke, selanjutnya PT Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin emisi IPO obligasi berkelanjutan 4 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2023 dan Sukuk Muda Rabah berkelanjutan 3 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2023. Hal apa nih Mbak yang dapat menarik investor dari corporate bond INKP ini dari sisi laporan keuangan dan prospek usaha perseroan ke depannya bagaimana kalau menurut Mbak Sandra? Kalau misalnya kita memilih bond corporate pasti kita nggak lepas dari kinerja keuangannya dia kan. Pertama kalau kita lihat laporan keuangannya, berdasarkan laporan keuangan si Indah Kiat Pulp and Paper ini dia berhasil meraih naik profitnya dari tahun lalu 2021 ke akhir 2022. Kemudian debt equity ratio-nya dia di bawah 1. Terus dan si INKP ini lagi mau membangun pabrik baru di Karawang yang kapasitasnya itu 3,9 juta ton yang bisa menghasilkan 3 juta ton per tahun gitu, seperti itu. Terus yield-nya berapa dan pembayaran kuponnya berapa? Kalau yield mungkin nanti kita bisa lihat di layar yang ditampilkan. Kalau untuk yield sendiri, si INKP ini ada 3 ya. Ada 3 seri, ada seri A, seri B, dan seri C. Seri A itu tenor 1 tahun, seri B itu tenornya 3 tahun, dan seri C itu 5 tahun. Karena ini kuponnya belum final, masih masa book building, jadi range kupon itu masih di range. Kalau seri A itu tenor 1 tahun, range-nya di antara 6,25 sampai 6,50. Kalau yang seri B, yang tenor 3 tahun, kuponnya di tenor 10% sampai 10,25.
Kemudian yang seri C yang tenor 5 tahun kuponnya di range 10,50 sampai 10,75 kayak gitu. Oke, terus berapa kuota yang disediakan dan ratingnya? Oke, itu juga bisa lihat ya nanti di instrumen di teasernya. Kalau kuota sendiri, kalau untuk tahap pertama ini targetnya untuk kita kan ada 2 ya. Ada obligasi INKP sama sukuk muda bara. Kalau obligasinya sendiri sebesar 3.250 miliar. Oke, kemudian untuk sukuk maksimal itu di angka 750 miliar. Kayak gitu. Dan mendapatkan rating A+ dari Pevindo. Single A+, untuk obligasi dan sukuk juga single A+, syariah. Ya, Terus selanjutnya dari obligasi INKP ini Mbak, rencana penggunaan dananya tuh skemanya bakal seperti apa sih Mbak? Nah kalau untuk penggunaan dana sendiri, dananya itu 60% digunakan sebagian besar untuk refinancing. Kemudian 40% itu untuk working capital. Gitu. Terus skema seperti itu dua-duanya untuk sukuk juga atau hanya obligasi aja Mbak? Dua-duanya, obligasi untuk sama. Jadi 60% untuk refinancing, 40% untuk working capital. Oke. Nah, kemudian jaminan obligasinya nih kayak apa? Kalau kita clean basis, jadi nggak ada jaminan underlying aset apapun tuh nggak ada. Seperti itu. Jadi nggak ada jaminan. Oke. Terus aku pengen nanya lagi nih ke Mbak Sandra, faktor resikonya apa aja sih? Kalau faktor risiko standar ya, kalau investasi, tapi ini banyak karena misalnya ini pulp and paper yang pasti risiko utamanya adalah kenaikan harga ini bahan baku ya seperti itu. Kalau yang lainnya standar kayak kelangkaan bahan baku, nilai tukar mata uang asing, kredit, risiko likuiditas, risiko persaingan usaha, risiko lingkungan, reputasi. Standar lah ya resikonya. Risiko yang lain. Itu kan dari resiko usaha ya Mbak ya. Kalau resiko umumnya nih bakalan seperti apa sih? Kalau resiko umum pasti yang pasti karena ini obligasi, resikonya pasti nggak jauh beda dari resiko perekonomian dan tingkat suku bunga kayak gitu. Jadi kalau tingkat suku bunga tiba-tiba pemerintah menaikkan, yang pasti harga obligasi ini nanti bisa turun kayak gitu. Ya udah resiko seperti biasa aja ya. Kemudian ini yang ditunggu Konvisto nih, resiko bagi investor. Apa aja nih Mbak? Ya, kalau dari sisi investor menginvestasikan di obligasi pasti resikonya biasanya standar ya. Gagal bayar. Resiko gagal bayar oleh emitennya, persoalannya. Terus ada resiko fluktuasi harga, kemungkinan kalau harganya turun, kalau misalnya nasabah mau jual pasti udah rugi gitu lah ya. Terus kemudian ada resiko pasar. Tiba-tiba harga obligasi anjlok atau suku bunga naik seperti itu. Nah, berarti gini Mbak, kalau misalkan investor nih akhirnya mau membeli obligasi INKP ini, berapa sih minimal investor bisa membeli bond ini? Kalau ini sifatnya untuk retail, minimalnya dimukanya di 5 juta dan kelipatannya. Jadi 5, 10, 15, 20, seperti itu. Oke, jadi Mbak Sandra nih buat para investor semua yang tertarik mau membeli obligasi INKP ini bisa membelinya di mana? Kalau yang bagi untuk investor yang mau beli, apalagi terlebih yang retail ya, itu bisa beli di semua joint lead underwriter-nya si IPO INKP ini. Salah satunya di Megaputra Sekuritas karena kita salah satu joint lead underwriter-nya seperti itu. Dan untuk masa penawarannya itu bisa dibeli di daftar dari sekarang sampai tanggal 23 sampai besok. Besok nih berarti terakhir. Ya, besok siang. Dana sudah ready di RDN ya. Iya. Jadi buat kawan Visto yang mau membeli obligasi ini dan tertarik, mungkin dananya udah disiapin di RDN kali ya Mbak ya. Karena besok terakhir nih. Ya kan? Dan tentunya obligasi ini ratingnya menarik ya, kuponnya ya. Dan itu bisa juga dijual kapan aja. Oke, jadi itu dia tadi bincang-bincang kita tentang obligasi INKP ini. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik ingin membeli, bisa langsung beli di websitenya Investasiku. Dan bisa beli juga ya di aplikasi Investasiku. Di situ juga lengkap, ada prospektus, ada teasernya, jadi segala info apapun tentang obligasi ini ada. Dan jangan lupa sebelum membeli obligasi, kalian juga harus membaca prospektusnya sebelum membeli. Oke, terima kasih kawan Vista semuanya. Investasiku for better tomorrow.